Salve, sahabatku Katolik. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Seandainya ada saudara kita yang sakit atau kurang enak badan, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon kiranya Tuhan oleh bidul-bidulnya mereka sembuh. Amin. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenung dan belajar firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 38 tentang hari kiamat. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menjawab panggilan hari hidup terakhir kita, yaitu hari kiamat? Mari kita mendengarkan bersama dan kita membuka dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Kristus menurut Lukas. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita merenung bersama, belajar bersama bahwa hari penghakiman itu pasti akan terjadi. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hidup ini adalah memang sebuah panggilan. Panggilan dari Sang Pencipta, Sang Maha Pencipta. Dan Dia telah memilih kita di antara berjuta calon hidup untuk terlahir ke dunia ini. Maka kita mari bersyukur bahwa kita boleh menjadi anak-anaknya yang Dia pilih untuk hadir ke atas muka bumi ini. Namun satu hal yang perlu kita ingat, tidak seorang manusia pun yang bisa menolak atau membantah bahwa ketika kita lahir, kita juga sudah daftar antri, menanti saatnya kita dipanggil pulang kepada Sang Pencipta, yaitu kematian kita. Yang tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan hal itu akan terjadi. Dan tidak seorang pun yang sanggup menghindar atau mengelak fakta ini. Lalu hidup ini berarti sebuah penantian. Menanti panggilan hari terakhir hidup kita. Panggilan kembali ke Sang Khalik untuk mempertanggungjawabkan karya hidup kita di dunia ini. Sayangnya saudaraku, tidak ada seorang manusia pun tahu kapan saat itu akan datang. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil bersabda, untuk hari dan saatnya tidak ada satu manusia pun yang tahu. Anak manusia juga tidak. Hanya Bapa di surga yang maha mengetahuinya. Menghadapi penantian yang tidak jelas ini menimbulkan banyak sikap terhadap makna dan arti kehidupan ini. Orang lalu mulai bermain-main dengan hidupnya sendiri. Ada yang acuh tak acuh, yang ada yang apatis, masa bodoh dengan hari akhirat.
orang mulai memfokuskan diri pada hidupnya di dunia yang nyata yang ia rasakan setiap hari, setiap saat. Hidupnya mulai mengejar uang, mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar ketenaran. Segala hidupnya dihargai dengan kenikmatan dunia, terutama uang. Sering kita dengar orang mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Bukan hanya itu, saudaraku. Ada lagi yang mulai memasukkan diri kepada kenikmatan dunia. Diarahkan hidupnya kepada kenikmatan dunia. Semata-mata kenikmatan dunia. Kita juga sering mendengar ungkapan yang mengatakan carpe diem. Nikmatilah. Bersenang-senanglah hari ini. Karena besok belum tentu kita hidup. Selama masih ada kesempatan, nikmatilah hidup ini. Sebab kalau kita sudah mati, semuanya hilang lenyap. Pandangan yang menganggap hidupnya di dunia ini hanya seperti seekor ayam, seperti sebuah batang pohon pisang. Kalau sudah mati, ya sudah habis. Orang seperti ini selalu dihantui hidupnya oleh kenikmatan, kesenangan dunia yang fana ini. Dan melupakan hidupnya yang sebenarnya, yaitu hidup kekal. Hidupnya hanya berarti saat ini dan di sini. Tidak ada lagi kata hidup hari esok. Tetapi ada juga yang dengan sangat antusias, sangat semangat meramalkan dan menentukan bahwa hari kiamat itu akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian. Pengalaman saya pada tahun 1999, sahabat saya menganjurkan saya, memberikan saran supaya saya pulang ke kampung untuk tinggal bersama keluarga besar. Karena ramalan hari kiamat akan terjadi pada jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Saya sama sekali tidak percaya. Bukan hanya ini, beratus-ratus tahun sebelumnya sudah banyak yang meramalkan akan datangnya hari kiamat. Tapi semuanya itu nonsense. Semuanya itu bohong, tidak ada bukti. Karena saya percaya apa yang dikatakan Yesus. Tidak ada satu manusia pun tahu. Anak manusia juga tidak, hanya Bapa di surga. Maka kita harus menanti. Kapan? Kita harus tetap menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan hari itu. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini lewat bacaan Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36, Yesus bersabda, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Sampai singkatnya saja ya. Menunggu saatnya datang. Inilah pesan sang guru kita bagi para murid. Kita murid Kristus tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung dengan berita-berita yang mengerikan tentang hari kiamat itu. Yang penting bagi kita terus menunggu sambil bekerja dan berdoa. Tetap melaksanakan tugas panggilan hidup kita sehari-hari sebagaimana seperti biasa dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus hanya menghendaki kita untuk menjaga diri kita, hidup kita, agar tidak dirusak oleh pesta pora, oleh mabuk-mabukan, oleh obat-obatan terlarang, rakus, tamak, foya-foya, dan mengutamakan kepentingan dunia ini. Ini pesan Yesus dalam bacaan Injil tadi. Semuanya ini yang mengakibatkan bahwa kita akan lupa terhadap Tuhan, lupa terhadap Yesus Kristus sebagai dasar keselamatan kita. Sahabat dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus.
Janganlah kita hidup terfokus pada hidup duniawi yang fana ini. Karena pada pengadilan terakhir, siapa kita di hadapan Hakim yang Maha Agung? Di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Manusia. Itu bergantung pada bagaimana kita menjawab panggilan hidup kita di dunia ini. Bagaimana kita menanggapi rahmat keselamatan kasih Allah di dalam hidup kita. Yohanes bab 5 ayat 28 sampai dengan 29, Yesus bersabda, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Karena itu, hendaklah hidup kita harus terfokus pada Yesus Kristus, dasar keselamatan kita. Kita bangun relasi yang intim dengan Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam godaan dunia ini yang oleh karena teknologi yang canggih sanggup memisahkan manusia dari kasih Tuhan. Sebagaimana pesan Injil yang kita dengar tadi, kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa, sebab doa adalah pernyataan iman kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mampu berbuat yang terbaik untuk keselamatan kita. Dengan doa, senjata yang luar biasa. Doa kita juga percaya bahwa satu-satunya kekuatan yang masih kita andalkan dalam hidup kita adalah Allah sendiri. Maka kita akan selalu siap setiap saat menyambut hari Tuhan. Siap menyambut panggilan hidup terakhir kita. Panggilan hari kiamat. Dengan penuh iman, penuh pengharapan. Dan pengharapan kita tidak pernah akan sia-sia di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan saudaraku yang terkasih, bantu dengan share, like, dan subscribe kalau boleh. Dan silakan komen untuk menambah wawasan kita masing-masing. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk membaca dan mendengarkan video ini. Tuhan memberkati kita selalu.